Assalamualaikum sahabat beriman yang dirahmati Allah, yang sudah like dan subscribe saya doakan masuk surga, dan bisa membahagiakan orang tua. Banyak orang yang merasa sudah bekerja keras dan berusaha, namun tetap saja kekayaan tak kunjung datang. Terkadang, meskipun sudah melakukan berbagai usaha, ada saja hal-hal yang menghambat datangnya rezeki. Hal ini seringkali disebabkan oleh kebiasaan atau barang yang tidak disadari justru menahan berkah dalam hidup kita. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali terjebak pada hal-hal yang sebenarnya tidak memberi manfaat, malah menjadi beban. Bahkan, beberapa barang yang kita anggap sepele ternyata memiliki dampak besar terhadap kelancaran rezeki dan keberkahan. Terkadang, kebiasaan yang kita lakukan atau barang yang kita miliki malah menjauhkan kita dari sumber rezeki yang hakiki. Berikut ini 10 barang yang harus segera dibuang jika ingin kaya, menurut pengetahuan yang Islami. Lukisan atau patung makhluk hidup. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, sesungguhnya orang-orang yang membuat gambar-gambar ini akan diazab pada hari kiamat dan dikatakan kepada mereka, hidupkanlah apa yang kamu ciptakan. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Larangan ini secara jelas menunjukkan bahwa menciptakan gambar atau patung makhluk hidup, baik manusia maupun hewan, adalah sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Hal ini karena menggambar atau mematung makhluk hidup bisa mengarah pada tindakan menyerupai ciptaan Allah, yang menciptakan segala sesuatu dari tiada. Di samping itu, barang-barang ini seringkali digunakan untuk penghiasan yang berlebihan, yang dapat memunculkan sifat sombong dan cinta dunia dalam hati pemiliknya. Jika benda-benda ini digunakan hanya untuk kebanggaan atau estetika, maka dikhawatirkan dapat membuat seseorang lalai dari kewajiban kepada Allah. Selain itu, dalam banyak tradisi dan kebiasaan, patung atau gambar sering dikaitkan dengan penyembahan selain Allah, seperti berhala pada masa jahiliyah. Oleh karena itu, memiliki barang-barang seperti ini di rumah bisa menjadi penghalang turunnya rahmat Allah. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 188, Allah berfirman, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, yang juga mengisyaratkan pentingnya menghindari apapun yang tidak mendatangkan keberkahan. Secara logis, menyimpan barang-barang yang dilarang agama juga dapat menciptakan perasaan gelisah karena takut berdosa. Rumah yang dipenuhi dengan lukisan atau patung makhluk hidup seringkali dirasakan kurang tenang karena kurangnya keberkahan yang menyertainya. Selain itu, dalam aspek spiritual, barang-barang ini dapat menarik energi negatif yang menghalangi datangnya keberkahan rezeki. Jika seseorang ingin membersihkan rezeki dan hatinya, maka langkah pertama adalah menghilangkan benda-benda yang tidak disukai Allah dari rumahnya. Langkah ini juga mencerminkan kesadaran seorang hamba untuk mendahulukan ridho Allah di atas estetika duniawi. Dengan membuang benda-benda ini, seseorang dapat memfokuskan diri pada hal-hal yang lebih produktif dan bernilai ibadah. Dalam masyarakat modern, lukisan atau patung seringkali dianggap sebagai investasi. Tetapi jika tidak sesuai syariat, investasi ini tidak mendatangkan keberkahan. Rasulullah pernah mengingatkan bahwa keberkahan terletak pada harta yang halal dan bersih, bukan pada sesuatu yang diharamkan. Oleh karena itu, alih-alih menghias rumah dengan barang-barang seperti itu, lebih baik menggantinya dengan ornamen Islami atau kaligrafi Al-Quran yang menginspirasi. Langkah ini tidak hanya mendatangkan ketenangan jiwa tetapi juga mengundang rahmat Allah ke dalam rumah tangga. Pada akhirnya, keberkahan dalam rumah tangga jauh lebih bernilai daripada sekadar estetika yang tidak bernilai ibadah. Maka, membuang lukisan atau patung makhluk hidup adalah langkah awal untuk membuka pintu rezeki dan keberkahan. Perhiasan dari sumber haram. Dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 27, Allah berfirman, Allah tidak menerima kecuali dari yang baik. Perhiasan yang berasal dari sumber yang haram, seperti riba, penipuan, atau hasil kedzoliman, merupakan barang yang sangat dilarang dalam Islam. Barang-barang ini bukan hanya tidak membawa keberkahan tetapi juga menjadi sumber azab jika tidak segera dihilangkan. Islam menekankan pentingnya rezeki yang halal, karena setiap harta yang kita miliki akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Rasulullah bersabda, tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam di hari kiamat sampai ia ditanya tentang 4 perkara. Salah satunya tentang harta dari mana diperoleh dan kemana dibelanjakan, hadits riwayat Tirmidzi. Memiliki barang dari sumber haram,
seperti perhiasan emas hasil penipuan atau warisan yang diperoleh dengan cara tidak adil, berarti seseorang telah menumpuk dosa dalam hartanya. Perhiasan ini juga dapat menyebabkan hati seseorang menjadi keras dan jauh dari Allah. Secara psikologis, barang haram seringkali membawa perasaan gelisah, karena seseorang tahu bahwa harta tersebut tidak diridhoi Allah. Selain itu, menyimpan perhiasan haram di rumah juga dapat memengaruhi suasana spiritual keluarga, membuat doa sulit terkabul. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 276, Allah berfirman, Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Ini menunjukkan bahwa barang haram tidak akan bertahan lama, bahkan jika terlihat menguntungkan dalam jangka pendek. Menggunakan perhiasan ini untuk berhias hanya akan mempertebal rasa cinta dunia yang berlebihan. Alih-alih membawa kebahagiaan, perhiasan dari sumber haram justru menjadi penyebab malapetaka finansial. Dalam masyarakat, perhiasan ini bisa menjadi pemicu konflik atau iri hati jika diketahui berasal dari sumber yang tidak benar. Oleh karena itu, barang seperti ini harus segera dibuang atau, jika memungkinkan, diubah menjadi bentuk yang halal dengan cara disedekahkan. Dengan cara ini, seseorang dapat membersihkan hartanya dan mendapatkan keberkahan dalam rezeki. Menghilangkan perhiasan haram juga mencerminkan ketulusan seorang muslim untuk bertobat dan kembali ke jalan Allah. Rumah yang bersih dari barang haram akan lebih mudah menerima rahmat dan kedamaian. Sebagai muslim, kita harus selalu berhati-hati dalam menjaga harta kita agar senantiasa halal dan thayyib. Dengan demikian, membuang perhiasan dari sumber haram adalah langkah penting untuk membuka pintu rezeki yang berkah. Jimat atau benda yang dianggap bertuah. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, barang siapa menggantungkan tamimah, jimat, maka ia telah melakukan kesirikan. Jimat atau benda bertuah adalah barang yang seringkali dianggap mampu mendatangkan keberuntungan atau menjauhkan bala. Keyakinan ini bertentangan dengan prinsip tauhid, karena hanya Allah yang memiliki kekuasaan untuk memberikan manfaat atau menolak mudarat. Menyimpan barang seperti ini di rumah menunjukkan ketergantungan kepada selain Allah, yang merupakan dosa besar. Dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 30, Allah berfirman, jauhilah najis, berhala-berhala itu, dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. Jimat seringkali memiliki simbol-simbol kesirikan yang dapat mengundang murka Allah. Bahkan jika hanya digunakan sebagai hiasan, barang ini tetap tidak dianjurkan karena dapat memengaruhi keimanan seseorang. Dalam banyak kasus, jimat ini juga menjadi penyebab seseorang meninggalkan doa atau ibadah, karena terlalu percaya pada kekuatan benda tersebut. Secara psikologis, ketergantungan pada jimat menciptakan rasa takut yang tidak berdasar terhadap hal-hal yang tidak logis. Ketergantungan ini juga dapat membuat seseorang mengabaikan usaha yang nyata dan doa kepada Allah. Dalam keluarga, barang seperti ini bisa memengaruhi keyakinan anak-anak, yang kemudian belajar mempercayai selain Allah. Membersihkan rumah dari jimat adalah salah satu cara untuk memperbaiki akidah dan mendekatkan diri kepada Allah. Barang-barang ini seringkali diwariskan secara turun-temurun, sehingga membutuhkan ketegasan untuk memutus rantai kebiasaan tersebut. Selain itu, menyimpan jimat juga dapat menarik energi negatif ke dalam rumah, yang membuat suasana menjadi tidak harmonis. Dalam masyarakat, jimat seringkali menjadi sumber pengeluaran yang sia-sia, karena banyak orang rela membayar mahal untuk mendapatkan benda tersebut. Dengan membuang jimat, seseorang menunjukkan keyakinan penuh kepada Allah sebagai satu-satunya pemberi rezeki. Dalam Islam, keberuntungan hanya bisa diperoleh melalui doa, ikhtiar, dan tawakal, bukan dengan menggantungkan benda mati. Langkah ini juga membantu seseorang untuk lebih fokus pada upaya yang halal dan diberkahi. Sebagai Muslim, kita diajarkan untuk berserah diri sepenuhnya kepada Allah dan menjauhi segala bentuk syirik. Dengan demikian, membuang jimat atau benda bertuah adalah salah satu cara untuk membersihkan rumah dari penghalang rezeki. Barang-barang yang digunakan untuk maksiat. Dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 90, Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya, meminum, hamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Barang-barang yang digunakan untuk maksiat, seperti alat perjudian, minuman keras, dan narkoba,
jelas diharamkan dalam Islam karena dapat merusak akidah dan moral seseorang. Hadis riwayat Muslim menyatakan, sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik, yang menegaskan pentingnya menjaga kemurnian harta dan perbuatan. Menggunakan atau menyimpan barang-barang tersebut berarti seseorang terlibat dalam perbuatan yang dapat mendatangkan dosa dan menghalangi keberkahan rezeki. Selain itu, barang-barang ini seringkali menjadi pemicu perilaku negatif yang dapat merusak hubungan sosial dan keluarga. Dalam konteks ekonomi, pengeluaran untuk maksiat seperti perjudian mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan dan menghambat akumulasi kekayaan yang halal. Secara psikologis, keterlibatan dalam maksiat dapat menimbulkan stres, kecemasan, dan perasaan bersalah yang mengganggu kesejahteraan mental. Dalam hadits riwayat Tirmidzi, Rasulullah bersabda, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, Allah akan menjadikan kefakiran ada di depan matanya. Hal ini menunjukkan bahwa fokus pada maksiat dan kesenangan duniawi justru menjauhkan seseorang dari keberkahan dan kekayaan yang sebenarnya. Selain dampak negatif secara pribadi, barang-barang maksiat juga dapat merusak reputasi dan kepercayaan dalam masyarakat, membuat individu sulit mendapatkan peluang bisnis yang baik. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 195, Allah berfirman, dan belanjakanlah harta Anda di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan diri kamu sendiri ke dalam kebinasaan. Ini mengajarkan bahwa seharusnya harta digunakan untuk kebaikan dan amal, bukan untuk perbuatan yang merusak diri sendiri dan orang lain. Menghindari barang-barang maksiat juga berarti menjauhkan diri dari lingkungan dan pergaulan yang dapat mendorong perilaku negatif. Dengan membuang barang-barang ini, seseorang menunjukkan komitmen untuk hidup sesuai dengan ajaran Islam dan mendekatkan diri kepada Allah. Secara logis, menghindari investasi dalam maksiat membantu mengalokasikan sumber daya ke arah yang lebih produktif dan bermanfaat. Dalam aspek spiritual, menjauhkan diri dari maksiat membersihkan hati dan membuka pintu rezeki yang lebih luas dan berkah. Selain itu, keluarga yang bebas dari pengaruh maksiat akan lebih harmonis dan saling mendukung dalam mencapai kesejahteraan. Menyimpan barang-barang maksiat juga dapat menarik energi negatif ke dalam rumah, menghalangi aliran rezeki yang positif. Dengan membuang barang-barang ini, seseorang tidak hanya membersihkan rumah dari benda-benda yang tidak diinginkan tetapi juga memperbaiki kualitas hidup secara keseluruhan. Oleh karena itu, membuang barang-barang yang digunakan untuk maksiat adalah langkah penting dalam perjalanan menuju kekayaan yang halal dan berkah. Barang dengan simbol-simbol kesirikan. Dalam Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 30, Allah berfirman, jauhilah najis, berhala-berhala itu, dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. Barang-barang yang mengandung simbol-simbol kesirikan, seperti jimat, patung dewa, atau ornamen berbentuk simbol tertentu, dilarang dalam Islam karena dapat mengarahkan seseorang kepada penyembahan selain Allah. Hadis riwayat Ahmad menyebutkan, barang siapa yang menggantungkan tamimah, jimat, maka ia telah melakukan kesirikan. Menyimpan atau menggunakan barang-barang ini menunjukkan ketidakpercayaan kepada kekuasaan Allah dan bergantung pada benda-benda mati untuk perlindungan atau keberuntungan. Secara spiritual, simbol-simbol kesirikan dapat menghambat hubungan langsung antara seorang hamba dengan Allah, menghalangi doa dan keberkahan. Dalam konteks rumah tangga, keberadaan barang-barang ini dapat menciptakan lingkungan yang penuh dengan energi negatif dan syirik. Menurut ulama, membersihkan rumah dari simbol-simbol kesirikan adalah bagian dari tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, dan memperkuat iman. Selain itu, barang-barang ini seringkali menjadi penghalang bagi rezeki yang halal, karena Allah menjanjikan rezeki yang lebih banyak bagi orang yang taat. Dalam masyarakat modern, simbol-simbol kesirikan seringkali dipasarkan sebagai tren atau mode, membuatnya sulit untuk dihindari tanpa niat yang kuat. Namun, seorang muslim harus selektif dan bijak dalam memilih barang-barang yang akan dimiliki, memastikan semuanya sesuai dengan syariat Islam. Barang-barang yang mengandung simbol kesirikan juga dapat memicu perdebatan dan konflik dalam keluarga jika ada perbedaan pendapat tentang penggunaannya. Secara logis, menghilangkan simbol-simbol ini membantu menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan fokus pada nilai-nilai Islam. Dalam aspek ekonomi, uang yang dihabiskan untuk membeli atau merawat barang-barang kesirikan bisa dialihkan ke investasi yang lebih produktif dan halal.
Menyimpan simbol-simbol ini juga bisa mengganggu ketenangan pikiran, karena seseorang selalu merasa harus menjaga keberadaan benda-benda tersebut. Dalam banyak kasus, simbol-simbol kesirikan juga memiliki nilai estetika yang dapat digantikan dengan ornamen Islami yang lebih sesuai dan membawa keberkahan. Rasulullah menganjurkan umatnya untuk memperindah rumah dengan cara yang halal, seperti menggunakan kaligrafi Al-Quran atau doa-doa yang menginspirasi. Dengan mengganti simbol-simbol kesirikan dengan dekorasi Islami, seseorang tidak hanya membersihkan rumah secara fisik tetapi juga spiritual. Hal ini juga membantu memperkuat identitas Islam dalam kehidupan sehari-hari, mengingatkan diri sendiri dan keluarga untuk selalu dekat dengan Allah. Dalam ilmu pengetahuan modern, lingkungan yang bersih dari simbol-simbol negatif dapat meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan emosional. Oleh karena itu, membuang barang-barang yang mengandung simbol-simbol kesirikan adalah langkah penting untuk membuka pintu rezeki dan menjaga keharmonisan hidup sesuai ajaran Islam. Barang rusak yang tidak layak digunakan. Dalam hadis riwayat Tabrani, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai jika salah seorang dari kalian melakukan suatu pekerjaan dengan itqan, kesungguhan ketepatan." Barang-barang rusak yang tidak layak digunakan mencerminkan ketidakpedulian terhadap kualitas dan keberlanjutan, yang bertentangan dengan prinsip Islam untuk menjaga amanah dan harta yang diberikan. Menyimpan barang-barang yang rusak tanpa niat untuk memperbaiki atau menggantinya menunjukkan sikap malas dan kurangnya tanggung jawab. Secara logis, barang-barang rusak menghabiskan ruang dan energi yang seharusnya dapat digunakan untuk hal-hal yang lebih produktif dan bermanfaat. Dalam konteks ekonomi, perbaikan atau penggantian barang rusak membutuhkan biaya tambahan yang dapat dihindari dengan membuang barang tersebut dan mengalokasikan dana ke investasi yang lebih menguntungkan. Dari perspektif spiritual, rumah yang penuh dengan barang rusak mencerminkan kondisi hati yang juga penuh dengan hal-hal yang tidak bermanfaat dan menghambat pertumbuhan iman. Menurut ulama, membersihkan rumah dari barang-barang rusak adalah bagian dari menjaga kebersihan dan keteraturan, yang merupakan bagian dari adab Islam. Selain itu, barang rusak seringkali menarik energi negatif dan menciptakan suasana yang tidak nyaman, menghalangi aliran rezeki yang positif. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 195, Allah berfirman, "Dan belanjakanlah harta Anda di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan diri kamu sendiri ke dalam kebinasaan." Ini mengajarkan pentingnya menggunakan harta dengan bijak, termasuk dalam hal perawatan barang-barang yang dimiliki. Barang-barang rusak juga dapat menjadi penghalang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, membuat kehidupan lebih sulit dan kurang efisien. Dengan membuang barang rusak, seseorang dapat menciptakan ruang yang lebih lapang dan terorganisir, meningkatkan produktivitas dan kenyamanan. Secara psikologis, lingkungan yang rapi dan bersih dapat meningkatkan kesehatan mental dan mengurangi stres, yang berkontribusi pada kesejahteraan secara keseluruhan. Dalam aspek sosial, rumah yang terawat dengan baik mencerminkan karakter dan kepribadian seseorang, meningkatkan citra diri di mata orang lain. Menjaga barang-barang tetap layak pakai juga merupakan bentuk penghargaan terhadap sumber daya yang telah diberikan oleh Allah. Selain itu, barang-barang yang baik dan terawat dapat bertahan lebih lama, mengurangi frekuensi penggantian dan pengeluaran yang tidak perlu. Dalam konteks lingkungan, membuang barang rusak yang tidak dapat diperbaiki membantu mengurangi limbah dan dampak negatif terhadap alam. Mengorganisir dan membuang barang rusak juga merupakan bagian dari manajemen waktu dan sumber daya yang efisien, sesuai dengan prinsip Islam. Rumah yang bersih dan teratur menciptakan suasana yang kondusif untuk ibadah, seperti sholat dan membaca Al-Quran, yang memerlukan ketenangan dan konsentrasi. Oleh karena itu, membuang barang rusak yang tidak layak digunakan adalah langkah penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung keberkahan dan kekayaan yang halal. Barang yang membuat ketergantungan berlebihan. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, Allah akan menjadikan kefakiran ada di depan matanya." Barang-barang yang menyebabkan ketergantungan berlebihan, seperti gadget, televisi, atau media sosial, dapat mengalihkan fokus dari tujuan hidup yang lebih utama yaitu ibadah dan pencapaian rezeki yang halal. Ketergantungan pada teknologi atau hiburan berlebihan seringkali mengakibatkan pemborosan waktu dan energi yang seharusnya digunakan untuk usaha produktif. Dalam konteks Islam, hidup yang seimbang antara dunia dan akhirat sangat penting,
dan ketergantungan pada barang tertentu dapat mengganggu keseimbangan tersebut. Secara logis, ketergantungan berlebihan pada barang-barang ini dapat mengurangi kemampuan seseorang untuk bekerja keras dan berinovasi dalam mencari nafkah. Selain itu, kebiasaan menggunakan gadget atau media sosial secara berlebihan dapat mengganggu kualitas tidur dan kesehatan fisik, yang berdampak negatif pada produktivitas. Dalam Al-Quran Surat Al-Araf ayat 31, Allah berfirman, "Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid," yang mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan dan kesederhanaan dalam kehidupan. Ketergantungan pada barang-barang tertentu juga dapat menciptakan rasa tidak puas dan keinginan yang terus-menerus untuk memiliki lebih, yang bertentangan dengan prinsip syukur dalam Islam. Hadis riwayat Bukhari menyebutkan, kebahagiaan tergantung pada kepuasan hati, yang menunjukkan pentingnya mengendalikan keinginan agar tidak menjadi tergantung pada hal-hal duniawi. Dalam aspek ekonomi, pengeluaran untuk barang-barang yang menyebabkan ketergantungan berlebihan dapat menghambat kemampuan untuk menabung dan berinvestasi. Ketergantungan ini juga dapat merusak hubungan sosial, karena seseorang lebih fokus pada dunia maya daripada interaksi nyata dengan keluarga dan teman. Secara psikologis, ketergantungan pada gadget atau media sosial dapat menimbulkan kecemasan dan depresi yang menghambat kesejahteraan mental. Dalam konteks spiritual, waktu yang dihabiskan untuk barang-barang ini bisa digunakan untuk ibadah, membaca Al-Quran, atau memperdalam ilmu agama. Mengurangi ketergantungan pada barang-barang tersebut membantu seseorang untuk lebih fokus pada usaha yang halal dan diberkahi. Dengan membuang atau mengurangi penggunaan barang-barang yang menyebabkan ketergantungan, seseorang dapat meningkatkan disiplin diri dan produktivitas. Dalam masyarakat modern, penting untuk menetapkan batasan penggunaan teknologi agar tidak mengganggu tujuan hidup yang lebih tinggi. Rasulullah mengajarkan untuk selalu menjaga waktu dan menggunakannya dengan bijak untuk hal-hal yang bermanfaat dan mendekatkan diri kepada Allah. Ketergantungan yang berlebihan juga dapat menghalangi kreativitas dan inovasi, karena seseorang lebih memilih kenyamanan daripada tantangan. Dengan membatasi atau membuang barang-barang yang menyebabkan ketergantungan, seseorang dapat menciptakan ruang untuk pertumbuhan pribadi dan spiritual. Oleh karena itu, mengurangi atau membuang barang-barang yang membuat ketergantungan berlebihan adalah langkah penting untuk membuka pintu rezeki dan mencapai kekayaan yang halal dan berkah. Barang hasil dari riba atau penipuan. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 276, Allah berfirman, Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Barang-barang yang diperoleh dari riba, penipuan, atau praktik bisnis yang tidak etis jelas dilarang dalam Islam karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan kejujuran. Hadis riwayat Ahmad menyatakan, tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam di hari kiamat sampai ia ditanya tentang harta dari mana diperoleh dan kemana dibelanjakan. Ini menunjukkan pentingnya memastikan bahwa sumber harta berasal dari cara yang halal dan tidak merugikan orang lain. Memiliki barang-barang yang diperoleh melalui riba atau penipuan berarti seseorang telah terlibat dalam perbuatan dosa yang dapat menghalangi keberkahan rezeki. Secara ekonomi, barang-barang ini mungkin tampak menguntungkan dalam jangka pendek, tetapi akhirnya membawa kerugian dan kebinasaan dalam jangka panjang. Dalam konteks sosial, terlibat dalam riba atau penipuan dapat merusak reputasi dan kepercayaan dalam hubungan bisnis dan sosial. Selain itu, riba seringkali menyebabkan ketimpangan ekonomi, di mana orang kaya menjadi lebih kaya sementara yang miskin semakin terpuruk. Hadis riwayat Abu Dawud menyatakan, seorang muslim itu yang aman dari kemudaratan seperti aman dari abangnya, yang menekankan pentingnya tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain melalui tindakan tidak etis. Secara logis, bisnis yang berbasis pada riba atau penipuan tidak berkelanjutan dan dapat menyebabkan kebangkrutan atau keruntuhan finansial. Dalam aspek spiritual, harta yang diperoleh dengan cara yang tidak halal tidak akan diberkahi dan bisa menjadi sumber azab di akhirat. Menjual atau menggunakan barang-barang hasil riba juga berarti seseorang terus-menerus terhubung dengan perbuatan dosa, menghambat pertumbuhan iman. Dalam Al-Quran Surat An-Nisa, ayat 29, Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil." Ini mengajarkan bahwa setiap transaksi harus dilakukan dengan kejujuran dan transparansi untuk mendapatkan keberkahan. Selain itu,
Berinvestasi dalam barang-barang yang halal dan diberkahi lebih menguntungkan karena mendatangkan rezeki yang berkelanjutan dan berkah. Rasulullah mengingatkan bahwa keberkahan terletak pada harta yang halal dan bersih, bukan pada sesuatu yang diharamkan. Menghilangkan barang-barang hasil riba atau penipuan dari rumah tidak hanya membersihkan harta tetapi juga memperbaiki akidah dan moral seseorang. Secara sosial, menjauhkan diri dari riba dan penipuan membantu membangun masyarakat yang adil dan saling percaya. Dalam konteks ekonomi modern, banyak alternatif investasi yang halal dan menguntungkan tanpa melibatkan riba atau penipuan. Oleh karena itu, membuang barang-barang yang berasal dari riba atau penipuan adalah langkah penting untuk membuka pintu rezeki yang halal dan berkah serta menjaga integritas diri sebagai Muslim. Barang elektronik rusak yang tidak digunakan lagi. Dalam hadis riwayat Tabrani, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai jika salah seorang dari kalian melakukan suatu pekerjaan dengan itqan, kesungguhan ketepatan." Barang elektronik yang rusak dan tidak digunakan lagi mencerminkan kurangnya perhatian terhadap perawatan dan pemeliharaan harta benda yang diberikan oleh Allah. Menyimpan barang-barang ini tanpa niat untuk memperbaiki atau menggantinya menunjukkan sikap malas dan tidak bertanggung jawab terhadap harta yang dimiliki. Secara logis, barang elektronik yang rusak hanya menumpuk dan menghabiskan ruang yang seharusnya dapat digunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Dalam konteks ekonomi, pengeluaran untuk memperbaiki barang elektronik yang usang seringkali tidak sebanding dengan manfaat yang diperoleh, sehingga lebih bijaksana untuk menggantinya dengan yang baru dan lebih efisien. Selain itu, barang elektronik yang rusak dapat menarik energi negatif ke dalam rumah, menciptakan suasana yang kurang harmonis dan produktif. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 195, Allah berfirman, "Dan belanjakanlah harta Anda di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan diri kamu sendiri ke dalam kebinasaan." Ini mengajarkan pentingnya menggunakan harta dengan bijak dan tidak membiarkan barang-barang rusak menghambat kesejahteraan finansial dan spiritual. Menyimpan barang elektronik yang rusak juga dapat menjadi penghalang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, karena bisa menimbulkan kekacauan dan ketidaknyamanan. Dalam aspek spiritual, lingkungan yang bersih dan teratur membantu menciptakan ketenangan jiwa, yang penting untuk ibadah dan refleksi diri. Hadis riwayat Bukhari menyebutkan, kebersihan adalah sebagian dari iman, yang menekankan pentingnya menjaga kebersihan dan keteraturan dalam rumah. Secara psikologis, rumah yang bebas dari barang-barang rusak dapat meningkatkan kesehatan mental dan mengurangi stres, karena menciptakan lingkungan yang lebih tenang dan terorganisir. Dalam konteks sosial, rumah yang rapi dan teratur mencerminkan karakter dan kepribadian seseorang, meningkatkan citra diri di mata orang lain. Selain itu, menjual atau mendonasikan barang elektronik yang masih layak pakai namun tidak digunakan lagi dapat menjadi sumber rezeki tambahan atau amal jariah yang bernilai. Dalam ilmu pengetahuan modern, pengelolaan limbah elektronik yang baik penting untuk menjaga lingkungan dan kesehatan manusia, sesuai dengan prinsip Islam untuk menjaga bumi. Menghilangkan barang elektronik yang rusak juga berarti mengurangi beban finansial dan menciptakan ruang untuk investasi dalam teknologi yang lebih efisien dan produktif. Dalam masyarakat modern, teknologi berkembang pesat, sehingga mengganti barang elektronik yang rusak dengan yang lebih baru dapat meningkatkan kualitas hidup dan efisiensi kerja. Rasulullah menganjurkan umatnya untuk selalu memperbarui dan meningkatkan kualitas hidup sesuai dengan kemampuan, tanpa berlebihan dan tetap menjaga prinsip halal. Dengan membuang atau mengganti barang elektronik yang rusak, seseorang menunjukkan tanggung jawab dan kepedulian terhadap harta benda yang dimiliki, sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, membuang barang elektronik rusak yang tidak digunakan lagi adalah langkah penting untuk membuka pintu rezeki, menjaga kebersihan rumah, dan meningkatkan kualitas hidup sesuai dengan prinsip Islam. Makanan atau minuman yang haram. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 172, Allah berfirman, "Makanlah dari rezeki yang baik yang telah kami berikan kepadamu." Makanan dan minuman yang haram, seperti daging babi, minuman keras, atau makanan yang mengandung riba, jelas dilarang dalam Islam karena dapat mengganggu kesehatan fisik dan spiritual. Hadis riwayat Muslim menyatakan, sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik, yang menegaskan pentingnya menjaga kemurnian harta dan perbuatan.
Mengonsumsi atau menyimpan makanan dan minuman haram berarti seseorang telah terlibat dalam perbuatan dosa yang dapat menghalangi keberkahan rezeki. Selain dampak spiritual, makanan dan minuman haram juga dapat merusak kesehatan fisik, menyebabkan berbagai penyakit dan gangguan tubuh. Dalam konteks ekonomi, pengeluaran untuk makanan dan minuman haram adalah pemborosan yang dapat dialokasikan untuk investasi yang lebih produktif dan halal. Secara sosial, konsumsi makanan dan minuman haram dapat merusak reputasi dan hubungan dengan orang lain yang menjunjung tinggi prinsip kehalalan dalam hidup mereka. Dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 5, Allah berfirman, "Dan makanan yang diharamkan bagi kamu adalah segala yang ada di perut hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah." Ini mengajarkan bahwa setiap aspek kehidupan, termasuk makanan dan minuman, harus dipilih dengan hati-hati sesuai dengan prinsip Islam untuk mendapatkan keberkahan. Makanan dan minuman haram juga seringkali menjadi penghalang dalam menjalankan ibadah, seperti puasa dan sholat, karena dapat menimbulkan rasa bersalah dan penyesalan. Dalam aspek spiritual, menjaga konsumsi makanan dan minuman halal adalah bagian dari ibadah dan menunjukkan ketaatan kepada Allah. Menyimpan makanan dan minuman haram di rumah juga berarti seseorang terus-menerus diingatkan akan perbuatan yang tidak sesuai syariat, menghambat pertumbuhan iman. Secara logis, menghindari makanan dan minuman haram membantu menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh, yang penting untuk menjalankan aktivitas sehari-hari dengan optimal. Dalam konteks keluarga, menyediakan makanan dan minuman halal menciptakan lingkungan yang sehat dan harmonis, mendukung kesejahteraan seluruh anggota keluarga. Hadis riwayat Ibn Majah menyatakan, sesungguhnya makanan yang halal itu bersih dan makanan yang haram itu najis, yang menekankan pentingnya memilih makanan yang sesuai dengan syariat. Selain itu, makanan dan minuman halal cenderung lebih alami dan sehat, mendukung gaya hidup yang lebih baik dan produktif. Dalam ilmu pengetahuan modern, banyak penelitian menunjukkan bahwa makanan halal seringkali memiliki standar kebersihan dan kualitas yang lebih tinggi, bermanfaat bagi kesehatan. Menghindari makanan dan minuman haram juga berarti menjauhkan diri dari kecanduan dan kebiasaan buruk yang dapat merusak keseimbangan hidup. Dengan membuang atau tidak membeli makanan dan minuman haram, seseorang dapat mengalokasikan dana untuk kebutuhan yang lebih penting dan halal, seperti pendidikan atau investasi bisnis. Oleh karena itu, membuang makanan dan minuman yang haram adalah langkah penting untuk membuka pintu rezeki, menjaga kesehatan, dan menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajaran Islam.